هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat khususnya yang hadir di Masjid Al-Muslimun Hamil Jatuh atau Jalan Maringga yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati kehidupan dunia yang semakin ramai, semakin mudah, semakin maju, walaupun dibalik kemudahan, keramaian, kemajuan dunia ini tersimpan sebuah potensi atau kekuatan yang bisa menyebabkan kita lalai atau lengah di dalam kehidupan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, untuk melihat betapa ramai, maju dan hebatnya kehidupan dunia ini, kita bisa menyaksikan dalam teknologi informasi yang kita nikmati bersama-sama melalui telepon pintar. Kita menyebutnya smartphone. Smart itu cerdas. Kecerdasan yang dimiliki oleh alat ini seperti melebihi kecerdasan manual yang ada pada otak kita masing-masing. Dulu kita tidak membayangkan bisa melihat sesama dari jarak jauh hanya melalui sebuah film Pura-Pura Ninja, film kartun di tahun 80-an. Tapi kemudian kita benar-benar bisa menikmati model komunikasi film kartun Pura-Pura Ninja itu melalui handphone kita yang kita sebut dengan smartphone tadi, telepon pintar tadi. Mungkin tidak berapa lama lagi teknologi informasi sehingga kita seakan-akan berada di dalam sebuah dunia, sebuah kawasan, sebuah komunitas, sebuah kelompok, di mana di dalam kelompok itu kita benar-benar bertemu, berinteraksi, berjabat tangan secara jarak jauh. Para ahli dalam bidang teknologi ini meramalkan mungkin 10 atau 15 tahun ke depan apa yang disebut dengan metaverse itu betul-betul akan terwujud, karena itu hanya mengembangkan sedikit dari dunia virtual, dari pertemuan kita dengan Zoom meeting, dengan Google Meet dan berbagai fasilitas yang disebut dengan pertemuan secara virtual yang kita saksikan selama ini. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, kenapa ini saya sampaikan dalam khutbah singkat ini? Karena kita memang berada dalam alam yang serba mudah sekarang ini, dan kita tidak boleh lengah, karena kelengahan sedikit saja dari kemajuan teknologi ini kita akan menjadi korban. Dan korban itu sudah kita saksikan sekarang untuk anak-anak kita, sebahagian dari anak-anak kita. Ada satu penyakit sekarang yang ditimbulkan oleh kemajuan komunikasi dan informasi ini. Misalnya ada yang disebut dengan kecemasan informasi. Kecemasan itu sebuah penyakit kejiwaan. Mungkin kita termasuk bagian dari yang terjangkit penyakit ini. Misalnya begitu kita bangun tidur, langsung kita membuka grup-grup WhatsApp yang ada di handphone kita. Alasannya sederhana,
kita ingin tahu apa yang terjadi di Barabai, apa yang terjadi di Gunung Semeru, apa yang terjadi di grup-grup kita. Dan kalau kita tidak membuka informasi itu, kita menganggap kita ini tertinggal. Itu namanya kecemasan informasi. Penyakit yang kedua tentu saja adalah penyebaran hoax. Penyebaran hoax itu berasal dari kecemasan informasi juga, tapi bukan dari aspek kita tidak tahu, tapi dari aspek kita terlambat men-share. Jadi kita menganggap diri kita itu bersalah ketika kita terlambat membagi informasi. Semua kita seakan-akan menjadi seorang pewarta atau wartawan, lalu kita kemudian men-share, membagi informasi ini kemanapun kita mau, ke grup-grup WhatsApp kita yang kita inginkan, atau melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai platform media sosial. Padahal yang kita share itu bisa berarti ujaran kebencian, bisa jadi potongan-potongan dari rangkaian rekaman yang tidak utuh, yang konteksnya terjadi di dalam rekaman-rekaman video singkat tersebut. Maka akhirnya kita menjadi orang yang kecanduan informasi, menjadi orang yang masuk dalam kategori penyakit kecemasan informasi, atau menjadi orang yang menjadi penyebar hoax. Itu belum lagi penyakit-penyakit lain yang akan ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi ini. Kalau terkait dengan kecemasan informasi, tentu saja ini akan menggeser dari kegiatan-kegiatan prioritas kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan agama, prioritas kita di dalam hidup sebagai seorang muslim itu adalah memaknai hidup itu dengan beribadah kepada Allah. Itu prioritas. Coba misalnya dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti prioritas yang kita utamakan dalam hidup itu adalah memaknai segala yang kita lakukan itu sebagai ibadah ekonomi. Tapi dengan alasan kecemasan informasi, prioritas itu menjadi bergeser. Mungkin mestinya begitu kita bangun tidur, bukan handphone yang kita buka, tetapi kita mempersiapkan diri untuk berwudu, untuk ke kamar belakang, dan kemudian menghampar sajadah, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan dengan hoax, bukan berita-berita bohong, kemudian ujaran kebencian yang kita share, tapi mestinya kita men-share hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Yang terkait dengan ilmu pengetahuan pun, ketika sumbernya media sosial, itu adalah sangat naik, sangat tidak layak. Karena media sosial bukan guru, Google itu bukan guru, WhatsApp itu bukan guru. Dia hanya sumber informasi, dia hanya alat yang bisa benar, bisa setengah benar, bisa salah, bisa sangat salah. Maka di era menjamurnya dan membanjirnya informasi melalui media sosial, tugas kita adalah sangat berat, yaitu menyeleksi apakah informasi-informasi itu benar atau tidak. Oleh karena itu, kalau dulu kita mencari surat kabar, kita mencari buku, kita mencari informasi, kita mencari guru, kalau sekarang justru informasi mencari kita. Justru informasi yang menagih waktu kepada kita untuk membaca. Dan mungkin juga justru guru yang datang untuk mencari murid, karena muridnya salah alamat dalam memilih guru, yaitu menjadikan medsos sebagai gurunya. Oleh karena itu,
guru-guru manual ya, yang ada di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian, itu tidak akan pernah tergantikan oleh platform yang ada di media sosial. Karena akhir-akhir ini banyak juga orang menjadikan media atau konten atau isi ya, atau muatan dari platform media sosial itu dijadikan sebagai guru, sehingga ada istilah gurunya Google, gurunya Mbah Google, gurunya WhatsApp dan seterusnya. Itu adalah kekeliruan kita dalam memaknai dunia yang sangat maju sekarang ini. Oleh karena itulah, maka peran masjid, peran majelis ilmu, peran kelompok-kelompok organisasi seperti Muhammadiyah tetap terus harus digerakkan dalam rangka untuk bukan menyaingi saya kira, tapi dalam rangka untuk memberikan intervensi ke dalam dunia sosial yang sangat beragam sekarang ini, sehingga peran masjid, peran mushola, peran pengajian, peran organisasi keagamaan itu tetap harus kita maksimalkan. Oleh karena itu semangat kita untuk menghidupkan masjid, menghidupkan mushola itu tidak boleh padam, harus terus menyala, sehingga anak-anak kita, generasi kita bisa selamat dari hantaman badai dunia informasi dan komunikasi yang saya kira cukup berbahaya kalau kita tidak memahami dan menyikapinya dengan bijaksana. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga berbagai platform yang bukan media sosial tapi masjid, mushola, pengajian dan sebagainya tetap terus bisa kita kembangkan demi untuk generasi kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi huwa masabihul quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقيموا الصلاة